Dan selama ini kita terjebak oleh kata-kata asam, kecut, manis. Betul? Lembut. Itu kata-kata yang dibuat oleh kita sendiri saking ingin menggambarkan rasa yang ada di situ. Tapi apakah rasa yang di situ bisa digambarkan dengan kata-kata? Saya jamin, siapapun ilmuwan, saya suruh nulis, coba kamu tulis, asam itu apa? Pusing dia. Mau ahli kimia, mau ahli fisika, mau sekolahnya sampai S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi. Jadi sekolah yang paling tinggi bukan S3. Banyak yang sekolahnya S3, intelektualnya udah mencapai tingkatan paling tinggi. Tapi susah cemberut, senang tambah cemberut. Karena takut kehilangan yang dia senangi, betul? Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau tidak bahagia? Makanya sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah senyum, senang senyum. Tetap senyum apapun keadaannya. Itu namanya sudah bisa menerima semua kondisi apa adanya. Itu sekolah paling tinggi itu. Capai sekolah itu. Ya. Dan sekolah itu bisa dicapai oleh lulusan SD, SMP, SMA. Gak peduli tingkatan pendidikannya apa. Karena kesederhanaan, kebenaran ada dalam kesederhanaan. Jadi kebenaran itu gak ruwet. Kenapa kita ruwet? Karena kita selama ini diajarkan ruwet oleh orang-orang yang ruwet. Dan lucunya tuh kalian itu dikasih yang ruwet gak mau. Dikasih yang gampang juga gak mau. Saya pengen tahu maunya apa. Iya. Ayah kok cara untuk mendidik ke dalam diri katanya semudah itu. Saya tanya kamu pengen sesusah apa? Iya. Akhirnya udah, kalau kamu pengen susah udah. Kalau kamu ingin meniti ke dalam diri, kenal jati dirimu, mulai sekarang kamu puasa 10 tahun. Setelah 10 tahun baru ketemu saya. 3 bulan udah datang lagi. Berat ayah. Nah, jadi inginnya yang berat-berat. Di Quran Allah mengatakan, nih dengarkan semuanya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi syarat berjumpa dengan Allah tuh kata Quran, bukan kata saya. Cukup kamu berharap, itu saja. Tidak ada harus melakukan ini, melakukan, gak ada. Ruwet. Dan yang ruwet itu pasti belum tahu. Saya kasih tahu ya. Ya kamu kalau ingin jumpa dengan jati dirimu, kamu harus masuk dulu, cari gua, kamu tinggalkan anak istrimu. Berapa lama? 40 tahun. Keburu modar. Banyak leluhur kita para suci sudah mencoba itu. Mereka mengasingkan diri di gua ini, gua itu sampai kurus kerontang. Malah ditegur oleh semesta. Kebenaran itu ada dalam dirimu, tidak di luar. Tidak usah untuk menemukan kebenaran, kamu sendiri harus menyiksa dirimu sendiri. Sampai hak-hak tubuh tidak diberikan. Masa begitu? Kitab suci tertua yang ditulis oleh tangan Allah sendiri adalah tubuh manusia. Dan lewat tubuh inilah kita akan bisa menemukan banyak sekali ilmu pengetahuan. Asal tahu ilmunya, tahu caranya. Sekarang yang sebelah kanan gambar apa? Siapa yang ngasih nama ini buah naga? Dulu ada namanya? Saya kasih tahu. Semua yang diberi nama, yang ngasih nama kamu. Ingat itu. Betul apa tidak? Awas, supaya sadar. Yang ngasih judul kamu. Begitu ada yang tidak enak, kami kasih judul musibah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Begitu enak kami kasih judul berkah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Padahal dua-duanya adalah kebenaran. Kalau itu harus terjadi pada dirimu dan itu untuk kebaikanmu. Kamu suka atau tidak suka, terima saja. Jangan dikasih judul. Jadi mulai sekarang stop ngasih judul. Betul apa tidak? Banyak gak ngasih judul? Lah, jadi banyak sinetron.
kalian lupa kalau judul-judul itu buatan kalian sendiri. Allah tuh mau bebaskan kok, mau dikasih nama apa? Yang keyakinan ini ngasih namanya ini, keyakinan ini ngasih namanya, keyakinan banyak nama untuk dia. Kata Allah, gak masalah kamu ngasih nama sama aku yang berbeda. Tapi yang paling penting, kamu tahu aku yang sebenarnya. Aku yang tanpa nama, aku yang tidak bisa dijelaskan, aku yang tidak bisa diterangkan. Tapi aku bisa ditemui dan dirasakan. Bagi mereka yang merindukanku. Semangka rasanya gimana? Udah mulai pintar sekarang, udah mulai pintar, nggak terjebak lagi. Pokoknya gitu deh, itu kebenaran. Pokoknya gitu deh pun sebetulnya tidak bermakna apa-apa. Saking susah membicarakan yang kita rasakan. Ini saripati alam semesta. Perhatikan saya, sebetulnya yang dirasakan di jeruk itu bukan hanya kecut. Rasa gula ada, rasa garam ada, semua saripati yang ada di alam semesta ada di situ. Cuma ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Kan begitu. Saking sulit menggambarkannya daripada dijelaskan. Sudah, kamu beli jeruknya, kamu makan. Dan saat makan sadari, kenapa saya bisa merasakan semua ini? Bukankah karena kita bernafas? Betul? Dan kalau kalian sudah tidak bernapas lagi, gak bisa merasakan semua itu. Makanya kalau saya lagi makan, ini sama komunitas, saya jamu makan. Gimana makanan hari ini? Enak ya. Kenapa enak? Habis ini kita akan bersama makannya. Salah. Karena saya sedang sehat. Salah. Jawabannya apa? Karena kamu bernafas. Itu aja kok. Betul? Terus napas siapa? Bukankah napas itu adalah wujud kehadiran sang semesta yang ada dalam diri? Betul? Jadi kenapa kita makan terasa enak? Karena kehadiran dia. Sadar enggak? Ya, stop dulu sampai situ, ini kejauhan ngajinya. Kejauhan, disilir. Stop dulu. Oke, ngerti ya? Oke, sekarang lanjut. Ini yang sebelah kiri, siapa itu? Siapa? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalian bisa nggak merasakan apa yang sedang dia rasakan? Sedang merasakan apa itu? Hah? Sakit apa kira-kira? Apa? Salah semua. So tahu. Yang bisa merasakan yang dia rasakan ya dia sendiri. Gimana sih kalian ini ngajinya kemana aja selama ini? Mules, sakit pinggang, itu ngarang semua. Itu namanya prasangkamu terhadap itu. Lihat saya semuanya. Yang sedang merasakan yang dia rasakan hanya dia sendiri. Dan yang tahu yang dia rasakan cuma dia sendiri. Kalian apa urusannya dengan dia? Kenal juga enggak? Boro-boro kalian, saya aja yang pasang gambarnya enggak kenal sama dia. Ini kalian tuh selama ini belajar sok tahu. Jadi penjelasan kalian tentang itu kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Yang sedang dia rasakan langsung, dirasakan sebagai pengalaman langsung. Kebenaran atau pembenaran? Jadi kebenaran itu apa yang dirasakan langsung oleh seseorang. Jadi kebenaran itu adalah realitas. Bisa bedakan kebenaran dan pembenaran. Nah, ini kuliah hari ini luar biasa. Sebenarnya beruntung sekali kalian hari ini datang. Ya, gratis lagi. Ini yang sebelah kanan siapa ini? Nah, udah mulai tidak terjebak lagi ya. Nah, kalian udah mulai agak pinter ini sekarang. Udah mulai agak pinter. Dia sedang merasakan apa? Nggak tahu. Yang jelas dia sedang merasakan sesuatu dan yang bisa merasakan cuma dia sendiri. Kalian gak bisa. Makanya murid-murid di sekolah itu selama ini semakin jauh dari kesadaran
Karena guru kalau mengatakan, ini orang sedang apa? Pusing Pak Guru, langsung kasih 100. Dan yang lucunya anak ini mengatakan benar jawabannya. Itu kan yang membuat kalian modelnya kayak gini. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh. Kalau udah dandan kayak gini, yang lain salah. Ini dari tadi ketawa-ketawa itu mentertawakan siapa sebetulnya? Nah kalau kalian sudah mentertawakan diri sendiri itu tanda-tanda masih ada kehidupan dalam diri kalian itu. Masih ada kehidupan. Ya, dan orang yang sombong, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, nggak akan ada di sini. Dan dia tidak kebagian tertawa. Betul apa tidak? Makanya kalian suka baca surah Yasin kan? Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Sering gitu kan? Sering? Sering kalian wajah-wajah. Udah yakin ini. Kalau malam Jumat pasti yasinan ini. Dari wajahnya kelihatan. Tapi ngerti nggak? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Bolak-balik baca itu bolak-balik. Satu ayat pun sampai nggak ngerti. Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Jadi para rasul, para nabi itu sedang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua ya bahwa aku hanya bisa memperingati kamu yang ikut peringatan. Itu maksudnya. Yang ikut, yang gak ikut ya gak bisa diperingati. Makanya beruntung kalian ikut karena aku bisa memberikan peringatan. Tentu saja saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Semoga berkah. Nah ada kata-kata berikutnya. Litundiro qaumama ungdiro abauhum fahum ghafilun. Karena peringatan ini gak pernah disampaikan oleh bapak-bapakmu yang membuat kamu jadi lalai. Itu maksudnya. Kenapa bapak-bapakmu tidak ngasih peringatan tentang ini? Karena bapak-bapakmu juga tidak tahu. Karena bapak-bapakmu mengikuti bapak-bapaknya lagi. Nah bapak-bapaknya lagi mengikuti bapak-bapaknya lagi. Terus turun-temurun. Makanya kebodohan itu harus diputus. Kartos. Makanya dalam Quran surat At-Tur dikatakan kalau hari ini kamu beriman, hari ini kamu sadar, hari ini kamu bangkit dari tidur panjang kesadaranmu, maka kamu akan bisa menyelamatkan 2 generasi yang akan datang dan yang belum datang. Itu. Ini Quran surat At-Tur ayat 21. Boleh dilihat nanti. Takut saya dianggap ngarang lagi. Sudah ngerti sampai sini? Oke. Jadi sekarang bisa membedakan mana kebenaran, mana pembenaran. Sekarang saya mau cerita. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah terus Allah. Yang saya bicarakan itu pembenaran atau kebenaran. Kan itu baru kata-kata. Baru kata-kata. Nah kebenaran itu adalah Allah yang dirasakan langsung sebagai pengalaman spiritual dalam diri kita. Sampai kita satu jawaban. Apa itu? Pokoknya gitu deh. Dan kalau sampai pada rasa itu yang ada di sini cuma hangat-hangat air mata. Makanya orang yang tahu tidak bicara. Karena orang yang bicara itu tanda tidak tahu kayak saya. Banyak yang menceritakan Allah di masjid. Apakah yang diceritakan oleh mereka itu Allah yang sebenarnya? Atau persepsi dia tentang Allah? Pembenaran atau kebenaran? Sudah bisa membedakan ya sekarang. Sudah bisa membedakan. Maka Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah hanya ingin rasakan kehadiranku setiap saat, rasakan keberadaanku setiap saat. Bahkan aku tinggal dalam seluruh sel dalam tubuhmu. Dan tidak ada satu sel pun dalam tubuhmu yang tidak ada kehadiranku. Sudah bisa merasakannya? Kenapa belum? Karena pikiran kita masih berisik. Masih menghakimi, masih terjebak benar salah, masih terjebak baik buruk. Itu saja.
Makanya belajar untuk melampaui dualitas. Makanya dalam Quran dikatakan, aku telah menunjukkan dua jalan loh kepadamu. Wa hadainahu najdain. Tapi Allah bilang, jangan pilih salah satu. Fala aqtahamal aqobah. Cobalah jalan mendaki. Fakur raqabah. Dan bebaskan kamu dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan benar, salah, baik, buruk. Itulah perbudakan. Dan kita setiap hari diperbudak oleh itu. Begitu orang lain bilang, wah dia itu anu-anu, kita ikut. Membenci. Padahal kita tidak tahu. Begitu? Sepanjang pikiran kita masih dididik seperti itu, saya kasih tahu sama kalian semua. Kita tidak akan mencapai keheningan. Yang namanya hening cipta. Dan kita tidak akan menemukan realitas kebenaran dalam diri. Oke, lanjut dulu. Siapa pemilik kebenaran? Satu, mereka yang polos dan lugu. Yang bisa menerima setiap hal apa adanya. Tidak suka dengan rekayasa pikiran. Hati-hati loh dengan intelektualitas. Karena intelektualitas itu kadang-kadang menipu. Kalau ada orang yang menjelaskan ini, menjelaskan itu, semua penjelasan adalah persepsi. Itu yang disebut dengan pengetahuan konsep. Dan harus yang kita cari adalah pengetahuan rasa. Pengetahuan konsep dengan pengetahuan rasa beda. Jadi kalau tadi jeruk adalah sebuah buah yang terbuat dari ini itu, warnanya kuning, rasanya itu pengetahuan konsep. Semua kata-kata. Karena yang sebenarnya jeruk adalah makan. Gimana jeruk? Gitu. Beda dengan semangka. Beda. Semangka gimana? Gitu. Buah naga? Gitu. Coba disuruh memejamkan mata, kasih buah yang macam-macam. Bisa bedakan. Apa ini? Jeruk. Jeruk apa? Ini kayaknya ini sunkist nih. Wow. Betul nggak? Ini jeruk nipis ini. Ini purut kayaknya ini. Sampai jenisnya tuh bisa itu. Betul nggak? Semua kebenaran itu di sini. Di sini ada alatnya untuk mengecek kebenaran itu. Makanya sekarang bedakan mana pengetahuan konsep, mana pengetahuan rasa. Karena kebenaran ada dalam rasa, bukan rarasaan. Awas, rarasaan teh asa bener. Betul nggak? Iya, salah pasti. Mereka yang kosong dan terbuka. Gelas kalau kosong nih. Kalau kosong ada kemungkinan bisa diisi. Kalau terbuka nih, kafir. Kalian tuh sembarangan bilang orang kafir sama orang lain yang berbeda keyakinan. Duh, kampungan. Nih kafir tuh ini, cover. Buka covernya. Sudah kosong buka covernya, bisa diisi? Bisa. Tapi sudah isi, ada covernya tertutup. Gak bisa. Makanya kebenaran miliknya orang yang kosong dan terbuka. Yuk terbuka. Jujur pada diri sendiri. 3, kebenaran miliknya mereka yang rendah hati. Orang yang sombong tidak pernah dialiri kebenaran. Oleh karena itu sudah kosong, sudah terbuka. Kalau tempatnya masih di atas, siapa yang mau ngisi? Males. Sudah kosong, terbuka, di bawah. Sudah siap desi. Makanya saya kasih tahu. Mohon maaf. Saya lebih gampang mengajarkan orang-orang model gitu. Daripada orang-orang yang seperti banyak pengetahuannya padahal cuma sampah saja. Karena yang disebut pengetahuan oleh dia itu sebenarnya adalah pengetahuan konsep. Lihat saya semuanya. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Ulangi. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Semua pernyataan yang diuraikan di buku belum tentu sama dengan kenyataan. Makanya kasihan tuh anak di sekolah, kasihan mahasiswa disuruh mendefinisikan ini, mendefinisikan itu. Padahal semua itu adalah pengetahuan konsep. Betul? Nah, oke. Nah, siapa pemilik kebenaran? Mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Siapa pemilik kebenaran? Mereka tidak perlu menempuh sekolah-sekolah tinggi. Karena kebenaran itu urusan kesadaran, urusan pengalaman.
Saya bukan menyepelekan yang sekolah tinggi, tidak. Sekolah tinggi tentu saja bagus, biar punya kertas buat melamar pekerjaan. Silakan yang mengagung-agungkan kertas, cari kertas. Duit kertas, ijazah kertas, sertifikat kertas. Apalagi? Surat tanah kertas. Silakan yang senang mengumpulkan kertas, selamat deh. Iya, bahkan kertas pun dipertuhankan. Oke, lanjut dulu. Jadi pernyataan dengan kenyataan beda. Nih, lihat saya. Jadi kenyataan belum tentu sama dengan pernyataan. Karena pernyataan itu adalah rangkaian kata-kata yang dibuat oleh manusia untuk menjelaskan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dijelaskan. Saya ngajar di universitas. Saya ngajar pada mahasiswa arus listrik. Dalam buku fisika, arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Itu pernyataan. Apakah kenyataannya begitu? Sampai sekarang pun saya tidak melihat muatan mengalir dalam kabel. Daripada enggak, biar pada sibuk guru. Kalau guru sibuk kan siswa sibuk. Semua jadi pada sibuk. Kalau sibuk dapat gaji. Gitu aja. Kita tuh main-main aja semua. Bukan jangan terlalu serius. Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Saya punya kabel, kemudian ujungnya saya masukkan kutub positif, ujungnya saya masukkan kutub negatif. Ngalir tuh. Kelihatan gitu di kabel? Siapa yang bisa melihat ada muatan bergerak di sini? Enggak ada. Tapi daripada enggak ada, diadakan supaya kita semua sibuk. Apakah arus listrik adalah muatan yang bergerak per satuan waktu? Kebenaran? Bukan. Itu pembenaran supaya sibuk. Karena arus listrik yang sebenarnya apa yang terjadi di kabel ini sekarang. Yang terjadi di kabel ini semua tidak ada yang tahu. Ada ilmuwan namanya Drude, orang Amerika. Dia bikin model kabut elektron untuk menjelaskan arus listrik. Ya agak lumayan, tambah ruwet. Mahasiswa saya ajarkan model Drude ini, bagus mahasiswa, tambah pusing. Tambah banyak yang gak lulus. Tapi kalau mahasiswa menjawab arus listrik adalah pokoknya gitu deh. Itu makin gak lulus. Gak boleh di sekolah begitu. Harus pura-pura pinter. Pura-pura banyak kata-katanya, tulisannya. Harus pura-pura. Di sekolah harus pura-pura. Kalau arus listrik adalah apa yang terjadi di kabel itu saya tidak tahu. Tambah gak lulus. Ngerti ya? Ini kuliah udah tingkat tinggi nih ya. Supaya mengerti mana kebohongan, mana kebenaran. Karena kita selama ini menganggap semua yang dikatakan orang walaupun tidak ada buktinya kita sebut itu kebenaran. Padahal hanya cek jeng cenah. Oke, jawab pertanyaan saya. Apakah penjelasan tentang air sama dengan air? Tidak. Apakah penjelasan tentang api sama dengan api? Tidak. Apakah penjelasan tentang Allah sama dengan Allah? Banyak yang menjelaskan Allah. Berani-beraninya. Jadi Allah itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tapi para nabi, para rasul mengajarkan dia bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya setiap saat. Ud'uni astajib lakum. Undanglah aku akan selalu mengabulkan seluruh undanganmu. Oke, nah pakai ayat sekarang biar kelihatan ngajinya. Ini Quran surat Az-Zuhruf ya, surat ke-43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aksarokum lil haqq karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antaramu benci pada kebenaran itu. Ini bahasa Qur'annya aksaro, kasiro. Kasiro itu artinya 90%. Nah lawannya kasiro kalau di Quran dalam bahasa Arab itu adalah kolil. Kolil itu sebagian kecil. Ya kalau di persentasi kolil itu 10% lah. Nah sedangkan Quran mengatakan laqad ji'nakum bil haqq walakinna aksarokum lil haqq karihun.
Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antaramu benci kepada kebenaran. Jadi Quran mengatakan yang benci terhadap kebenaran ini lebih banyak. Berarti kalau dipresentasi, yang senang kebenaran berapa persen? 10. Yang benci kebenaran 90. Berarti yang senang definisi, yang senang penjelasan berapa persen? Yang senang dongeng, cerita berapa persen? Yang percaya pada dongeng, cerita berapa persen? Banyak? Siapa di antaranya? Jangan-jangan kita ikutan yang 90. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan jelas. Masuklah kamu ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Bukan masuk ke gua situ. Tahu gua? Gua atau gue? Gue itu aku. Artinya masuklah ke dalam gua, meniti ke dalam dirimu. Temukan diri sejatimu itu. Karena meniti ke dalam diri pasti dapat pengalaman. Mana yang paling bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Jawab yang betul. Cerita Musa atau jadi Musa? Kalau cerita Musa dapat apa? Dongeng tentang Musa. Kalau jadi Musa dapat apa? Dapat pengalaman seperti yang dialami Musa. Bisa membedakan mana pembenaran, mana kebenaran? Oke, selama ini kalian ngaji cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Muhammad atau menjadi Muhammad? Cerita Yunus atau menjadi Yunus? Kasihan deh lo. Tapi ngaku-ngakunya sudah mencapai kebenaran. Ya Allah. Clear sampai sini? Oke. Gimana? Tersentuh sedikit? Kalau ada tersentuh sedikit udah bagus tuh. Masih ada tanda-tanda kehidupan itu. Nah, itu sebabnya kita harus mencari tali Allah. Sudah tahu tali Allah? Sudah tahu tali Allah? Saya tanya dari tadi banyak gak tahunya. Makanya Allah mengatakan, lihat saya. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wala tafarruqu. Wazkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mengerti? Jawab dong. Sering baca ayat ini. Kenapa? Kalau baca ayat sendiri tidak pernah bertanya. Tanya sama kamu, mengerti? Gitu. Kalau gak mengerti ya saya jelaskan sekarang. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Habl itu tali. Yang luar biasa, lihat saya semuanya. Ada seorang ilmuwan namanya Hubble. Dia pencipta teleskop Hubble. Dan ketika teleskop Hubble diciptakan, maka sejarah tentang alam semesta terbuka. Karena apa? Setelah Hubble merekam proses penciptaan alam semesta. Jadi ledakan alam semesta yang terjadi jutaan miliaran tahun yang lalu itu baru terekam sekarang. Karena cahaya itu untuk merambat perlu waktu. Walaupun kecepatan cahaya itu adalah 300 juta meter per detik, tetapi ledakan di alam semesta ini baru tertangkap oleh kameranya Hubble. Bayangkan setelah miliaran tahun betapa tak terbatasnya alam semesta luasnya. Yang luar biasa ini Hubble itu orang Amerika, tapi dikasih nama bahasa Arab. Dan saya curiga jangan-jangan orang tuanya udah tahu ayat ini. Karena kata-kata Hubble adanya di Quran surat Al Imran nih ayat 103. Sayang saya sekarang tidak bisa ketemu orang tuanya. Tapi saya kagum karena apa? Dia dikasih nama Hubble. Dan gara-gara teleskop Hubble, sejarah alam semesta terbuka semuanya. Kita mengenal yang disebut dengan supernova, yang di Quran disebut mawar merah.
Fa idza saqatis sama'u fakanat wardatan kadihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit ruhanimu terbuka, saat itu kau akan menyaksikan merah mawar seperti kilapan minyak. Siapapun yang sudah menyaksikan itu dalam dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Sudah belum? Kalau belum jangan banyak ngomong. Diam saja. Cari kebenaran itu, karena itu ada dalam dirimu. Jadi supernova bukan hanya di teleskop Hubble, ada di sini. Dan tubuh kita ini adalah teleskop Hubble yang sebenarnya. Lebih canggih daripada teleskop Hubble buatan Hubble itu sendiri. Banyak yang tidak tahu kalau tubuh yang hebat ini adalah teleskop Hubble buatan Allah dengan tangan Allah sendiri untuk menyaksikan kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Maka di Quran dikatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan tanda-tandaku dalam dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Lanjut dulu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Jadi sebetulnya tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apa nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar adalah merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Makanya lihat di Quran surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi nikmat yang paling besar dari Allah untuk manusia adalah ketika manusia sudah merasakan kehadirannya, sudah menyaksikan keberadaan Allah dalam dirinya. Itu nikmat yang paling besar. Dan siapa yang sudah sampai di situ, berarti dia sudah dapat nikmat Allah. Dan siapapun yang sudah merasakan nikmat Allah, merasakan, bukan menjelaskan, berarti dia sudah ketemu tali Allah. Tali ini yang akan mempersatukan kita. Makanya kenapa tafsir beda-beda? Kenapa pemahaman ayat beda-beda? Karena masing-masing berbicara pakai otaknya sendiri-sendiri. Masing-masing belum mengalami. Sama seperti tadi. Saya tanya, itu jeruk rasanya gimana? Beda kan semuanya? Ada yang bilang kecut, ada yang bilang asam, ada yang bilang manis. Bohong semua. Padahal kalian tidak makan jeruk. Itu pakai ilmu kirata namanya. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Jadi yang sebenarnya rasa jeruk itu apa? Rasa jeruk itu hanya bisa dirasakan kebenarannya oleh orang yang sekarang dia ambil jeruk dan memakannya. Ketika ditanya, gimana rasa jeruk? Pokoknya gitu. Dan kalau kalian 10 orang merasakan jeruk yang sama, gak akan berantem. Berantem itu terjadi karena jeruknya gak ada. Betul nggak? Da pas saya teh jeruk naoge. Masing-masing mendefinisikan jeruk. Selamat. Pas saya. Jadi perdebatan itu yang disebut dengan memperebutkan pepesan kosong. Jeruk na masing-masing belum punya pengalaman merasakan jeruk, tapi tiba-tiba masing-masing seperti yang paling pinter ngomong jeruk. Kehartos? Wah, ini ilmu udah luar biasa. Saya hari ini ngasih bonus sebetulnya ini. Gratis lagi. Jadi sekarang mengerti tali Allah. Apa tali Allah? Tali Allah itu adalah pengalaman bersama Allah. Pengalaman merasakan kehadiran Allah. Dan setiap orang yang sudah merasakan pengalaman itu, apapun sebutannya buat dia, gak penting lagi. Maka Allah mengatakan, ketika nikmat Allah belum turun kepada kamu, kamu selamanya akan bermusuhan. Maka Allah mempersatukan kolbumu. Ini kata-kata yang dipakai kolbu. Yang dipersatukan tuh kolbu. Ya Allah, luar biasa ayat ini. Lalu menjadikan kamu semua sebagai ikhwan, saudara. Dan kalau kita sudah merasakan kolbu kita, merasakan pengalaman yang sama tentang Allah, semua kita akan bersatu, apapun keyakinannya. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu akan menjadi saudara.
Makanya di zaman Nabi, di zaman Rasul, kenapa mereka menyebut sahabat? Dan persaudaraan mereka sangat luar biasa. Apa yang mengikat mereka? Habl, tali Allah. Dan tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat pengalaman untuk merasakan Allah pada diri kita masing-masing. Paham sekarang? Jadi ayat ini jelas ya. Lalu Allah mengatakan apa? Ya. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Pada saat itu kamu sedang berada di tepi jurang neraka. Kapan kita berada di jurang neraka? Ketika kita memperdebatkan pepesan kosong. Ketika kita memperdebatkan sesuatu yang masing-masing kita pun belum merasakannya. Maaf ya, ada yang sudah merasakan akhirat? Maka masing-masing akan cerita akhirat menurut versinya sendiri-sendiri. Debat? Beda pendapat? Tidak bisa dihindari. Pasea? Tidak bisa dihindari. Akibatnya siapa yang merasa kuat mulai menunjukkan taringnya. Jadi ujung-ujungnya pakai ini. Betul? Memaksakan pendapatnya pada orang lain supaya orang lain mengakui pendapatnya paling benar. Itu yang terjadi setiap hari. Supaya orang percaya pakai label macam-macam di namanya. Supaya orang percaya pakai dandan macam-macam. Ya? Ke pasar baru dulu. Biar kayak wali. Wali murid maksudnya. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Apa yang menyelamatkan Allah? Apa yang menyelamatkan kamu? Yang diberikan Allah. Nikmat. Makanya nikmat hanya diberikan pada 4 golongan. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau kalian bikin rumah baru, jangan sok-sokan tasakur bin nikmat. Jangan pakai Arab. Ya. Buat ram di rumah baru. Gitu undangannya, jelas. Tidak ada di Quran rumah baru itu nikmat, nggak ada. Karena yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang punya rumah baru nggak ada golongannya. Kan kita sudah terbiasa kan ngaku-ngaku tasyakur bin nikmat, rumah baru. Gaya. Nggak ada di ayatnya. Orang yang punya rumah baru nggak masuk golongan dapat nikmat itu. Ya, itu biasa ya, biasa. Jadi kalau mau buat tram aja, nggak usah pakai judul macam-macam. Buat tram kan intinya dahar. Nih gaya-gaya ting judulnya, betul? Kalian tuh kalau udah pakai judul keren, isinya gitu-gitu aja, betul nggak? Iya. Penting mah sambal, jengkol, peda, petei, kan gitu, betul? Jadi kalau makanan enak itu nikmat atau enak? Nah itu, pokoknya judulnya makan enak, gitu. Tasakur bin nikmat, ngasal. Lanjut dulu, ya. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tandanya. Yuk, lihat saya semua. Jadi ketika seseorang sudah mengalami Allah, merasakan kehadirannya, menyaksikan keberadaan dalam dirinya, berarti dia sudah melihat tanda-tandanya. Makanya tadi saya tanya, jumpa dulu, ingat dulu. Jumpa dulu dong, baru ingat. Jadi kalau sudah jumpa dengan tanda-tandanya, baru bisa mengingatnya. Masuk akal? Oke, maka Allah bilang di Quran agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini keren sekali. Udah ketemu sekarang hablum minallah, wa'tasimu bihablillah. Sudah ketemu tali Allah? Apa tali Allah? Nikmat merasakan. Sudah bisa merasakan? Yuk, yang belum merasakan, rasakan. Begitu sampai di dimensi rasa, kita nggak berantem lagi. Maka Allah akan jadikan kamu menjadi ikhwan. Fa asbahtum bin nikmatihi ikhwan. Wah. Jadi kalau Quran dibedah keren ya. Keren enggak? Keren. Makanya Allah bilang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ingin jadi orang beruntung? Ingin jadi orang beruntung? Saya kasih tahu resepnya. Kalau ingin jadi orang beruntung, satu kata Allah, jadilah orang yang berbuat kebajikan. Sekarang apa itu kebajikan? Jangan ngarang.
Jangan bikin definisi sendiri. Tanya Allah, apa itu kebajikan? Kebajikan kata Allah cuma dua. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia untuk ma'ruf. Ma'ruf itu mengenal, dari kata arafa. Mengajak manusia untuk mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Dan cegah yang sudah kenal supaya tidak mungkar, supaya tidak kembali ke belakang. Dan selama ini kata amar ma'ruf nahi mungkar itu diartikan jadi kekerasan, bawa pentungan. Lucunya pakai Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu hanya menakut-nakutin orang. Padahal di Quran jelas kebajikan itu ada dua. Satu, wa ya'muruna bil ma'ruf, ajak manusia, perintahkan manusia untuk mengenal. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah yang sudah kenal, jangan mundur ke belakang. Wa ulaika humul muflihun, kamu akan termasuk orang yang beruntung. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 176, catat aja ayat-ayatnya. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab dengan benar. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Masih ingat tadi kenapa berselisih? Karena masing-masing hanya berbicara pengetahuan konsep. Masing-masing belum mengalami pengalamannya. Sedangkan kitab sendiri kan artinya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu adalah zat. Jadi kalamullah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Jadi kitab yang sebenarnya adalah itu. Nabi Muhammad pada saat itu melihat kitab, itu kitabnya. Kitab sejati yang ada dalam dirinya. Kan waktu itu Quran belum ada. Beliau tidak melihat tulisan. Ya, tetapi kemudian ya setelah beliau berhasil membaca kitab sejati, kemudian beliau menerima wahyu. Kemudian wahyu itu kemudian sekarang berwujud menjadi Al-Quranul Karim. Tapi yang dibaca oleh beliau itu adalah kitab. Kitab itulah kalamullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang diikra oleh beliau adalah Tuhan yang telah menciptakan. Paham sampai sini? Oke. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab dengan benar, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Itu yang dikatakan di Quran, lafi shikokim ba'id, ba'id, ba'id. Karena orang Sunda mah, bararaid. Dari bahasa Arab, ba'id itu jauh, Kasabrang ke Palembang, ba'id, ba'id, gitu. Itu dari bahasa Arab, ba'id itu jauh sekali. Makanya kita sering baca ketika baca doa itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta maidal basriki wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahanku seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Gitu. Suka baca itu kan? Gak ngerti juga. Jadi kenapa perselisihan terjadi? Karena masing-masing baru berbicara kitab dalam konsep. Belum berbicara kitab sebagai sebuah pengalaman nyata dalam diri. Paham? Oke. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sekarang ini dasar-dasarnya ayat-ayatnya. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya kami, kata Allah, ini Quran surat Al-Fatir ayat 24. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, berita gembira dan pelajaran. Jadi para rasul, para nabi itu diutus ke dunia bukan nakut-nakutin. Bukan ngancam-ngancamin. Para nabi, para rasul itu tugasnya diutus ke dunia, satu membawa kebenaran, yang kedua membawa berita gembira, yang ketiga membawa pelajaran. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya pemberi peringatan. Jadi di setiap zaman, di setiap umat akan selalu ada orang-orang yang ngasih pelajaran. Dia sedang menunjukkan bahwa sebetulnya dia itu bermanifestasi sebagai Hamid. Dia bermanifestasi sebagai Majid. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, mereka-mereka yang sudah sampai kepada Allah, mereka itu akan menjadi manifestasi dari akhlaknya Allah. Makanya orang-orang yang di level itu bukan sekedar terpuji, mulia. Ingin jadi orang yang terpuji? Ingin jadi orang yang mulia?
Ya dekat-dekat saja dengan dia yang maha terpuji, dengan yang mulia. Kenali dia. Karena sifat dia tidak akan sampai kepadamu kalau kita tidak mendekat kepadanya. Nih, saya ambil contoh. Apakah energi dari nasi tiba-tiba akan masuk ke tubuh kita kalau kita tidak makan nasi? Kan tidak. Masukkan nasinya, dikunyah, dilumat, baru energinya kita bisa ambil. Begitu. Makanya di Quran Allah mengatakan sibghatallah, sibghatallah, sibghatallah. Celupkan dirimu, leburkan dirimu kepada Allah. Begitu kita meleburkan diri kepada Allah, maka sifat-sifatnya akan menjadi sifat-sifat kita. Itu yang disebut dengan tahalluq bi akhlaqillah. Jadi secara hakikat ha dan mim adalah dia, tetapi manifestasi dari dia akan mewujud pada diri-diri hamba-hambanya yang sudah tercelup oleh sifat-sifatnya. Mau menjadi ha, Hamid, mau menjadi mim, Majid. Kita baru nama aja, Abdul Hamid, Abdul Majid. Betul? Iya. Abdul itu kan bapaknya. Abdul Hamid, ya, bapaknya orang-orang yang terpuji. Abdul Majid, bapaknya orang-orang yang mulia. Tapi akhlaknya tidak mencerminkan Hamid, tidak mencerminkan Majid. Karena tidak tercelup oleh celupannya Allah. Tahu celup? Coba. Saya dulu ya, karena tidak kebeli sepatu, ya. Ibu saya pergi ke pasar beli sepatu cap kelenci, warnanya putih. Sedangkan sepatu pramuka warnanya harus hitam. Ya udah, ibu saya nggak kalah akal, beli Wantek namanya itu. Siapkan air di kastrol, ya. Lagi mendidih, masukkan Wanteknya, sepatu saya direbus. Setelah itu dijemur, jadi hitam. Iya, makanya pulang sekolah itu kaki saya pun ikut hitam. Ya udah, diruru. Kalau di kampung diruru tuh pakai batu di sungai, ya nggak kebeli sabun, diruru aja gitu. Ya karena kita segitu aja udah bersyukur, tidak ada yang namanya keluhan. Saya juga tidak pernah protes sama ibu, kenapa sepatu kita ini kok bikin kaki warna hitam, nggak ada itu. Pokoknya itu udah enjoy aja. Makanya tidak pernah mengeluh, maka tidak pernah terulang. Hati-hati itu, orang yang mengeluhkan sesuatu sedang menggandakan yang dikeluhkan supaya terjadi berulang-ulang. Ini yang suka mengeluh nih, saya kasih tahu. Mengeluh itu menggandakan sesuatu supaya terjadi berulang-ulang. Jadi kalau pakai sepatu kelinci dikeluhkan, seumur-umur pakai sepatu cap kelinci. Itu like attracts like, itu bahasa modernnya. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati itu, makanya kata-kata dan pikiran itu menjadi doa. Sehingga realitas hidup tidak berubah karena salah berpikir, salah berkata. Kalau suami itu pelit, jangan pernah dibilang pelit. Kalau suami itu pelit, jangan diceritakan pelitnya pada siapapun. Tambah pelit. Karena kita sendiri yang menariknya. Betul? Awas, hati-hati kalau bicara. Jadi walaupun pelit, kepada orang lain, bicarakan aja kebaikannya. Pelitnya jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan pelit jadi baik, fitnah. Jadi walaupun dia pelit kan masih ada sisi baiknya. Betul nggak? Supaya kita tidak bohong, jangan juga dibilang suami saya luar biasa baik. Berehan, enggak, itu jadi fitnah. Maksud saya kalau dia pelit dan dianggap pelit itu negatif, jangan dibicarakan. Bicarakan saja yang positifnya. Piraku nu halusna. Ya. Nah makanya setelah Hamim, ayat berikutnya wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Nah kitab itu bahasa Arab, ya. Bahasa lainnya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Dan sifat dengan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab sejati itu adalah Allah yang ada dalam diri. Makanya kita disuruh membaca kitab sejati itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab sejatimu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Itu perintah di Quran itu, membaca kitab sejati. Gak ada hurufnya, gak ada kata-katanya, tidak ada tulisannya. Tetapi kalau itu dibaca ada. Bahkan suaranya nyaring kalau kita selalu hening mendengarkan suaranya.
Cuman suara beliau itu sering terhempas oleh keberisikan pikiran kita sendiri. Makanya belajar supaya pikiran kita tidak berisik. Karena pikiran itu tidak suka saat ini, sukanya besok atau kemarin. Makanya sering berkunjung ke saat ini, pikiran kita menjadi tenang. Itu namanya mindfulness. Bahasa kerennya. Ngerti ya? Banyak yang gak ngerti, cuma gini-gini aja. Mindfulness itu bahasa apa lagi? Jangan-jangan bid'ah. Mindfulness itu artinya ya teknik untuk membuat pikiran tidak lompat-lompat. Sehingga pikiran itu bisa hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Sehingga kita mudah menerima apapun apa adanya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Udah kajian kemarin ya? Oke. Jadi bahasa asingnya mindfulness. Itu bahasa psikologi. Jadi hamim. Apa tadi? Ya, ha itu dia yang terpuji, dia yang maha mulia. Secara hakikat adalah dia, asal kita. Tetapi dia bisa bermanifestasi. Siapapun manusia yang mau menyatu dengan dia, pasti kebagian haknya. Pakai kebagian mimnya. Mau kebagian? Nyatu sama dia. Gimana caranya? Tidak diberi di sini. Makanya dikatakan wal kitabil mubin. Jadi kitab yang nyata itu yang pertama adalah dia sendiri, yang kedua kitab yang nyata adalah orang-orang yang sudah bisa menyerap sifat-sifat dia, itu juga kitab yang nyata. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu adalah kitab yang nyata. Disebutnya juga Al-Quran yang berjalan. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi Quran itu sudah bukan tulisan lagi, sudah menjadi akhlak. Beda dengan kita. Baru hafal 2-3 ayat aja, wih sudah luar biasa. Bikin pondok pesantren. Makanya kita itu sekarang ya butuh pengamal. Bukan penghafal saja. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Kamilah yang memberi peringatan. Ayo lihat saya semuanya. Jadi sebetulnya Allah itu sudah bersama dengan kita. Al-Hamid, Al-Majid itu sudah bersama dengan kita. Loh kok kenapa hari ini sifat-sifatnya tidak muncul sebagai sifat diri kita? Karena kita belum mendapatkan berkah. Makanya berkah itu diturunkan pada suatu malam. Malam itu identik dengan kegelapan. Dan kegelapan itu ada kaitannya dengan fisika ruh nanti. Kegelapan biasanya diidentikan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah sementara selama ini kita suka menolak yang tidak kita inginkan, bukan? Padahal yang tidak kita inginkan itu siapa tahu lewat jalan itu kita mencapai kesadaran. Makanya saya sering bicara dengan orang-orang yang kenapa Bapak Ibu ini yang udah datang ke rumah saya, kenapa datang sama saya? Ingin belajar kesadaran. Kenapa ingin belajar kesadaran? Karena situasi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu duitnya banyak, sekarang tidak ada lagi. Dulu gagahnya kayak apa, sekarang gagahnya tidak ada lagi. Dan biasanya orang belajar kesadaran kan setelah itu. Makanya ada lagunya. Terang-terang kolentrang, silondok paeh nunutan, tiga brus kana durukan, mesat gobang kabuyutan. Itu lagu ma'rifat itu. Ya. Bukan lagu ma'repot. Terang-terang kolentrang, terang kolentrang, itu melambangkan perang. Dan kita itu kan perang. Yang paling berat kan sebetulnya perang kita itu melawan diri kita sendiri. Cuman memang tidak kedengaran terang, kolentrang, tidak terdengar itu. Beda kalau golok dengan golok kan terang. Nah itu terdengar. Padahal sebetulnya perang itu terjadi di sini. Terutama perang antara pikiran dan kesadaran. Perang Mahabharata itu terjadi di sini. Perang antara Pandawa dan Kurawa itu terang-terang kolentrang itu. Terjadi di sini loh sebetulnya.
Jadi dalam diri kita itu ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Fujur dan takwa itu perang setiap saat. Fujur itu melambangkan Kurawa, takwa itu melambangkan Pandawa. Dan diceritakanlah yang menang adalah Pandawa. Kapan Pandawa menang? Setelah Pandawa bertemu dengan saisnya, namanya Krishna. Makanya Krishna itu perwujudan dari seorang guru kesadaran. Disebutnya itu guru mursyid. Makanya karena bimbingan Krishna, kemudian seluruh Pandawa mencapai kesadaran. Lalu bisa melumatkan orang-orang yang tidak berkesadaran. Gitu. Nah, suka nggak di sini terang-terang kolentrang? Suka. Si Londok, nah Londok itu adalah bunglon. Bunglon itu adalah si topeng. Bahasa pewayangannya adalah dasa muka. Disebutnya Rahwana. Siapa dasa muka itu? Siapa Rahwana itu? Dia yang suka berganti-ganti wajah. Pura-pura baik, pura-pura dermawan, pura-pura suci, pura-pura tahu. Nah itu namanya Rahwana. Maka disebut si dasa muka. Dasa itu 10, muka itu wajah. Wajahnya 10. Sebetulnya wajahnya yang aslinya lebih dari 10. Kapan seseorang itu berwajah lain-lain? Ketika dia belum menjadi orang yang sadar. Hidupnya masih dikendalikan oleh ego dan pikirannya. Gitu. Paham ya? Rahwana? Saya bukan memanggil, bukan. Paham kan Rahwana? Tadi saya keceplosan. Ya. Nah, si Londok paeh nunutan. Si Londok itu adalah, Londok itu bunglon. Bunglon itu Rahwana. Orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya. Yaitu orang yang masih menjadi diri palsu. Disebutnya Londok. Makanya bunglon itu ketika daun warna hijau, dia warnanya hijau. Daun warna gelap, dia warna gelap. Mengikuti warna daun. Makanya dia sulit ditangkap. Karena dia bisa lolondokan. Paham ya? Nah, si Londok ini paeh nunutan. Paeh itu mati. Mati karena ngantuk. Ngantuk itu lambang dari kelalaian. Jadi kenapa kita ini paeh? Karena lalai. Yang paeh apa? Kesadaran. Karena dikendalikan oleh pikiran. Paham? Nih saya kasih tahu dari awal. Kita kajiannya agak dalam ini hari ini. Makanya akibatnya apa? Digebrus karena durukan. Masuklah dia pada api yang menyala-nyala. Itu bahasa Sundanya durukan. Api yang menyala-nyala. Bahasa Qurannya nar. Bahasa Nusantaranya naraloka. Tempat yang terkena sinar api. Orang marah, kita marah. Orang jengkel, kita jengkel. Orang pelit, tambah pelit. Orang jahat, kita jahat juga. Itu yang disebut dengan naraloka. Tempat terkena api. Sini. Setelah digebrus karena durukan baru sadar. Memang semua orang belajar spiritual itu nunggu digebrus karena durukan. Dakar benghar mah. Gak ada mencari guru spiritual. Ger sehat malaya. Geus gararing, geus sangsara, geus sagala teu boga, baru cari guru. Itulah nasib para guru spiritual tuh kasihan. Dicari teh lamun geus arareueuh. Keur beunghar mah kerjaya mah boro-boro. Ya, ingat guru spiritual. Betul apa tidak? Iya. Tapi dah enggak apa-apa, peran para guru mah begitu, ya. Mun geus digebrus kana durukan, kakara mesat gobang kabuyutan. Baru ingat nih buyut leluhur boha-boha urang teh. Aya ilmu ti leluhur ya nu teu kapake ku urang. Ada ilmu dari buyut kita yang selama ini kita lupakan. Sehingga kita menjadi lupa tentang jati diri kita sendiri. Baru ingat buyut. Nah buyut itu lambang dari orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jaa datang pertolongan Allah wal fath
untuk mengalami keterbukaan mata qalbu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan berbondong-bondong. Dan saat itu akan terjadi tidak lama lagi, karena kebangkitan spiritual akan terjadi tidak lama lagi. Makanya orang-orang yang berkesadaran sudah pada bermunculan. Oh, geningan orang teh salila ieu teh teu sadar. Ya, gitu. Sibuk tetapi tidak sadar, namanya robot. Fiha yubraku kulla amrin hakim, urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Jadi untuk menemukan hak mim, agar kita bisa membaca kitab yang nyata, yang diturunkan pada suatu malam. Ingat ya, malam itu lambang dari apa tadi? Kegelapan. Jadi apapun yang disebut buruk oleh kita, jangan buru-buru dinilai buruk. Siapa tahu lewat jalan itu kita akan mengalami kesadaran. Bangkrut, tidak punya apa-apa, usaha semuanya hancur lebur. Gak usah takut, kata Allah. Aku akan ganti semua yang disebut milikmu dengan aku. Sakit menderita luar biasa, gak usah takut. Lewat jalan itu kamu akan menemukan aku, kata Allah. Jadi Allah sedang menunggu di tempat yang kita tidak suka. Itu yang disebut dengan malam yang diberkahi. Paham? Paham? Gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tuh kan gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kalau kita sabar, kita bisa menerima tanpa penolakan, maka hikmahnya akan turun. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairun katsir wa may yazakaru illa ulil albab. Tetapi syarat untuk mendapatkan hikmah cuma satu, jadilah ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi syarat menjadi ulul albab harus tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita belum berjumpa dengan Dia? Nyambungnya ke sana lagi. Karena memang 30 juz Quran, ya ke sana lagi memang. Kan Quran itu adalah petunjuk untuk menemukan yang memfirmankan Quran. Kan Dia. Jadi Allah berfirman itu memberikan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Supaya kita sampai kepada Allah. Tahu puncaknya kehidupan kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham? Paham? Oke, lanjut. Fiha yubraku kulla amrin hakim. Ya, di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi sekarang sudah lihat malam ya? Ngerti? Kalau siang nggak usah dibahas. Urusan apa? Urusan tentang kami. Urusan dari sisi kami. Jadi sebetulnya urusan kita di semesta ini adalah urusan tentang Dia. Bagaimana supaya kita kenal sama Dia? Bagaimana supaya kita bisa kembali seutuhnya kepada Dia setelah selesai tugas kita di semesta ini? Maka Allah mengatakan sebagai amron min indina. Inna kunna mursalin. Urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Kita sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi, para rasul. Sudah selesai gelar itu sampai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi Muhammad? Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Saya doakan ya, semoga kita semua bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmu sejatinya para nabi, para rasul. Kalau kita bisa bertemu dengan mereka, dapat ilmu dari mereka, itu yang disebut dengan syafaat. Itu adalah pertolongan nyata di sini, saat ini, sekarang.
Makanya Allah menyatakan rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yuk lihat saya. Rahmat Allah yang paling besar itu manakala satu, bisa hidup sejaman dengan para rasul. Rahmat Allah yang paling besar juga kalau kita di kehidupan yang sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul, tapi kita masih dapat ilmu yang diwariskan oleh mereka lewat para pewarisnya. Siapa para pewaris ilmunya Rasul itu? Ketika Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah yang mewarisi ilmumu? Al ulama warasatul anbiya. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat 49, ciri ulama itu cuma 3. 1, bisa membantu kita membuka mata kolbu yang tertutup. 2, bisa menyembuhkan penyakit kulit, penyakit luar, ngerti sesuatu kulitnya saja. Yang 3, bisa membangkitkan orang yang mati kesadarannya. Jadi jelas di Quran itu ciri ulama itu 3. Itu Quran loh eksplisit ya. Kalau nggak percaya nanti kalian buka Quran surat Ali Imran 49. Di situ diceritakan secara jelas. Jadi ciri ulama itu begitu. Jangan tertipu dengan baju luar. Kalau pergi ke Garut, ke kampung saya, hati-hati. Karena kalengnya kongguan, isinya opak. Jadi saya ngasih tahu karena saya orang Garut. Hati-hati kalau ke kampung saya. Luarnya kongguan, tapi dalamnya kiripik. Saya ngasih tahu aja nanti kalau ke Garut, wih kongguan, hati-hati. Itulah kulit luar itu suka menipu. Luarnya apa, dalamnya apa. Tapi kalau kita sudah tahu dalamannya, tidak akan tertipu lagi. Makanya semoga kita bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Itu. Amron min indina inna kuna mursalin. Rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Bertemu dengan mereka itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan, hadis qudsi ini ya, para waliku ada di bawah naunganku dan tidak ada yang bisa berkenalan dengan seorang waliku tanpa seizinku. Jadi wali-wali Allah itu tidak akan pernah bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Nah itu maka dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi itu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Jelas ya. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan langit dan bumi yang ada di antara keduanya jika kamu orang-orang yang meyakini. Jadi tugasnya para nabi, para rasul itu adalah mengantarkan kita untuk mengenal Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma. Untuk mengenal Rabb-nya langit, Rabb-nya bumi, dan Rabb yang di antara langit dan bumi. Jadi kalau begitu, Rabb itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi antaranya. Jadi tidak ada satu ruang pun yang tidak diliputi oleh Dia. Nah ini sudah mengerucut pada judul. Jadi judulnya apa tadi? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya. Tidak diliputi oleh kegelapan. Jadi ayat ini menjelaskan yang bagian akhir ini. Ayat yang ke-7 dari Quran surat Ad-Dukhan. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma. Langit diliputi oleh Dia. Bumi diliputi oleh Dia. Di antara langit dan bumi juga diliputi oleh Dia. Jadi kira-kira meliputi kita enggak Dia? Meliputi pohon enggak Dia? Meliputi ruang kosong enggak Dia? Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia.
Jadi karena semua diliputi oleh Dia, berarti semua harusnya diliputi oleh cahayanya. Harusnya semua diliputi oleh cahaya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang diliputi oleh kegelapan. Paham? Sudah mulai masuk ke judul? Oke. Lanjut dulu ayat berikutnya. Kenapa saya tadi membahas Quran surat Ad-Dukhan itu tidak langsung saja ayat yang ke-7. Kok dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena saya ingin menyampaikan kepada kita, tidak cukup kita hanya dapat informasi kalau, oh ternyata Tuhanku itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi di antara keduanya. Tidak cukup, tidak cukup. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau dia meliputi langit dan bumi, meliputi di antara keduanya, berarti dia meliputi kita. Betul? Jadi kalau dia meliputi kita, berarti kita pun bisa mengenal dia. Gitu. Jadi kenapa saya tidak langsung ke ayat yang ke-7, kok dibahas ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu? Sebetulnya pesan yang paling pentingnya adalah di ayat yang tadi Allah mengatakan siapa saja yang bisa bertemu dengan orang yang satu, membantu kita membuka ketertutupan mata kalbu kita, 2, membebaskan penyakit kulit, 3, membangkitkan kematian kesadaran kita, maka itu adalah rahmat yang paling besar dari Tuhanmu. Itu pesannya itu. Paham ya? Oke. Kita lanjut Quran surat Al-Fussilat. Surat Al-Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka apa itu kebenaran. Jadi mendukung ayat yang tadi. Ayat yang tadi mengatakan dia meliputi langit, meliputi bumi, dan di antara keduanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh dia. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau begitu ayat ini sudah semakin mengerucut bahwa dia yang tanpa batas itu sudah menunjukkan tanda-tandanya di segala ufuk, di segala wilayah. Dan Allah mengatakan, yang paling penting aku sudah menunjukkan tandaku pada dirimu sendiri. Jadi apa pesan dari ayat ini? Pesannya sederhana, tidak usah mikir-mikir tanda-tandanya yang di luar sana, yang tanpa batas. Tidak akan terjangkau. Jangkau saja dulu tandanya yang ada dalam diri kita sendiri. Paham? Oke. Ini dasar-dasar ini saya jelaskan supaya ngajinya itu nggak ngawur, nggak pakai ilmu katanya. Ayatnya jelas, kita pahami, kemudian nanti kita tinggal membuktikannya. Belum selesai kalau kita belum membuktikan. Lanjut lagi. Udah bisa mengerti? Oke. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ini Quran surat Al-Fussilat lanjutannya. Kalau tadi ayat 53, ini ayat 54. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ala innahum fi miryatim miliqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingat bahwa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Nih saya kasih tahu. Siapapun yang masih ragu-ragu tentang pertemuan dengan Allah, Allah mengatakan di ayat ini, ingatlah bahwa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, ngasih motivasi kepada kita, ngasih semangat pada kita. Yuk, ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak perlu ragu-ragu kalian tentang pertemuan dengan aku, kata Allah. Karena aku meliputi segala sesuatu, bahkan kalian pun diliputi oleh. Maka tugas kalian cuma satu, kata Allah, sadari, temukan aku dalam dirimu. Karena aku meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi diri. Jadi tidak boleh kita merasa kecil hati. Tidak boleh.
Allah itu tidak menyayangi para nabi dan para rasul saja. Allah itu menyayangi semua umat manusia, semua makhluknya, tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau ada orang ngasih penjelasan sama kita, oh para nabi, para rasul itu dicintai Allah. Terus kita mau mengatakan bahwa kita tidak dicintainya? Di mana welas asihnya Allah? Di mana maha rahman dan rahimnya Allah? Saya kasih tahu pada semuanya. Saya kasih tahu sama kalian semua yang masih meragukan tentang pertemuan dengan Allah. Kata ayat ini, aku meliputi semuanya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku meliputi segala sesuatu. Aku meliputi kalian. Jadi artinya Allah sedang berbicara kepada kita, semua manusia diberi hak yang sama untuk mengakses Dia. Adil? Terasa ulas asihnya? Dan lucu selama ini, ya, kita itu kemudian diparadigma seakan-akan kita ini bukan seperti mereka. Kita tidak mungkin bisa mencapai seperti yang dicapai mereka, kan begitu? Di mana letak keadilan Allah kalau Allah membeda-bedakan seperti itu? Makanya saya selalu menegaskan kepada kalian semua, tidak ada kelahiran yang kebetulan, tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan oleh Dia. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah arsitek agung yang merencanakan, Dia merencanakan kalian semua sesuai dengan rencananya. Tidak ada yang tidak direncanakan. Yuk kita yakini, pantaskan diri kita. Karena saya datang ke semesta ini tidak mungkin tidak dikehendaki olehnya, tidak mungkin tidak direncanakan oleh Dia. Berarti Dia sama sayangnya kepada semua makhluk, bukan? Pantaskan diri kita, pantaskan diri kita. So sekarang bebaskan keraguan-raguan tentang itu. Karena Allah mengatakan di ayat ini, ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim, ala innahu bikulli syai'in muhit. Saya pengen nangis baca ayat ini. Karena ayat ini mengingatkan kepada diri saya sendiri dalam proses pencarian saya. Saya pernah di situasi seakan-akan saya tidak pantas untuk itu. Karena dari kecil dijejali pemikiran yang semacam itu, ya. Kalau para nabi, para rasul tuh dibelek sama Allah, disucikan sama Allah. Saya bilang sama bapak saya, kapan ya Allah membelek saya? Itu dulu waktu kecil saya begitu. Kalau para nabi, para rasul sucinya karena dibelek oleh Allah, saya nunggu aja kapan Allah membelek saya. Jadi kalau para nabi, para rasul itu disucikannya dibelek sama Allah, kemudian kita tidak dibelek, ya salah Allah. Betul apa tidak? Jadi kata dibelek itu apa artinya? Para nabi, para rasul itu tekad untuk menyucikan dirinya luar biasa. Satu-satunya cara untuk menyucikan diri adalah selalu melebur diri pada Dia yang maha suci. Yuk, piring kita kotor, taruh aja di samping wastafel. Bisa bersih nggak? Nggak bisa. Atau pakai puisi, wahai piring kotor, bersucilah. Bersuci itu air harus menyentuh piring yang kotor, betul nggak? Ini ngerti maksud saya? Kita tidak akan bisa bersuci kalau kita tidak pernah bisa menyentuh Dia yang maha suci. Maka di Quran dikatakan, bersucilah kamu pagi dan petang. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wasil. Itu perintahnya. Sucikanlah kamu pagi dan petang, pagi dan petang. Tahu pagi? Petang. Pagi itu pertemuan antara gelap dengan terang. Petang, pertemuan antara terang dan gelap. Jadi pagi dan petang itu sebetulnya bukan pagi jam 6, petang jam 4 sore, bukan itu. Setiap bertemu gelap dan terang, bersucilah supaya tetap terang. Ngeri maksudnya?
Ngerti maksudnya? Ini bahasa hakikat ya. Setiap ada pertemuan terang, kan kita hidup itu pastilah ya, lagi terang tiba-tiba ada gelap, kan begitu. Nah, jangan sampai gelap diizinkan untuk mengotori terang. Makanya itu kan dibaca setiap kalian sholat. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Suka dibaca itu. Ngerti? Yang penting pahala. Pahala itu bukan nanti, pahala itu sekarang di sini. Orang sudah berbicara tentang God particle sekarang. Para ilmuwan fisika, pemenang hadiah Nobel tentang ya yang disebut dengan partikel boson, yang kemudian saking susah menyebutnya disebut aja God particle, partikel Tuhan. Orang udah sampai ke sana. Teknologi sudah sampai ke sana. Dulu orang bilang atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Itu dulu tahun 45. Sekarang dalam atom ada elektron. Ternyata dalam atom ada inti atom. Dalam inti atom ada neutron, ada proton. Kata-kata atom adalah bagian dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Lebur. Makanya jangan mengajar yang sudah out of date. Jadi kalau guru SD saya pernah menemukan mengajarkan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Eta hirupna iraha guru. Sekarang itu atom sudah ketemu yang bagian kecil lagi. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi namanya quark. Q-U-A-R-K. Quark. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi dari quark. Namanya boson. Saking bingung para ilmuwan disebut aja partikel Tuhan. God particle. Nah kalau saya bicara ini stop dulu. Nanti pusing. Stop dulu. Kita mau belajar al-latif aja. Dia yang maha halus. Berarti yang maha halus tidak bisa dibagi lagi. Ya, gitu. Kalau sudah sampai pada yang maha halus, berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi jangan-jangan yang disebut dengan partikel Tuhan oleh para ilmuwan itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Saking kecilnya. Siapa itu? Jangan-jangan al-latif. Jangan-jangan. Ya, saya belum menyampaikan ya. Tetapi kita dikasih ilmunya kok untuk memasuki itu kalau mau. Kalau mau. Kita bisa mengakses alam-alam yang tinggi kalau mau. Bahkan kita bisa mengakses nur ala nurin kalau mau. Ya. Kalau dengar ceramah saya jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol di luar. Supaya nanti tidak salah persepsi. Semua yang saya sampaikan gak usah dibahas, terima aja dulu, gak usah didiskusikan. Nanti kalau sudah mengalami, ngerti sendiri. Karena ini adalah jalan untuk kita bisa mengalami itu. Jadi ini bukan ilmu biasa. Yang saya sampaikan ini bukan ilmu biasa, bukan ceramah biasa. Ngerti? Allah meliputi segala sesuatu, ngerti? Berarti meliputi diri kita? Jadi benar ya kalau Nabi Muhammad mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Gak usah mikir Tuhan yang meliputi semesta raya, mual kepikiran. Kenali saja Tuhan yang meliputi dirimu saja. Karena dokter juga tidak mungkin periksa darah dikeluarkan sadayana. Satetes we, begitu diperiksa satu tetes di lab, oh trombositnya sekian, leukositnya sekian. Betul nggak? Makanya kenalnya satu tetes aja, seluruh darah bisa diceritakan. Ilmuwan juga tidak pernah bawa samudra ke laboratorium. Mual mahi. Betul? Ya, ambilnya satu tetes. Diperiksa pH-nya berapa, kadar garamnya berapa, salinitasnya berapa. Oh, bisa diceritakan itu semuanya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya itu maksudnya gak usah keluar. Ke dalam saja. Paham? Oke. Ini belum masuk ya ke judul yang tadi. Jadi tadi judulnya apa? Masih ingat? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Ini ayat-ayat baru menegaskan kepada kita bahwa Dia Sang Maha meliputi itu, meliputi semuanya.
Sehingga setelah itu kita akan sadar, oh ternyata dia pun meliputi diri saya. Kalau dia meliputi diri saya, harusnya saya percaya. Make poek, kan gitu. Betul nggak? Pertanyaan itu sebetulnya. Harusnya kan kita percaya, kenapa kita gelap gitu. Ngerti maksud saya? Itu maksudnya. Lanjut dulu, pelan-pelan ngajinya. Makanya perhatikan. Ini Quran surat Hud, ya, surat 11 ayat 92. Ini sebetulnya cerita tentang Syuaib dengan umatnya, Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini sedang dialog dengan umatnya, Dan Nabi Syuaib itu kan rasul ya. Ketika menyampaikan sesuatu pada umatnya, tidak semua umatnya itu ngikuti apa yang disampaikan oleh Syuaib, dan itu hukum alam. Oleh karena itu jangan gampang kecil hatilah. Kalau semua orang tuh ada yang pro, ada yang kontra. Pro dan kontra itu sisi-sisi kebenaran. Karena uang pun kalau cuma satu bagian, ya tidak bolak-balik, mual payu. Listrik ini bisa nyala karena ada positif dan negatif. Kalau kita hanya menerima yang positif, tidak mau yang negatif, tidak nyala. Jadi sebetulnya alam semesta ini dibangun oleh dualitas. Maka terima semua dua-duanya. Jangan ditandingkan, yang penting disandingkan. Jangan diduelkan, yang penting diduetkan. Positif dan negatif disandingkan, lampu nyala. Tapi kalau ditandingkan, kebakaran. Sering kebakaran? Nah, kebakaran itu karena yang positif dan negatif oleh kalian diduelkan. Kebakaran di rumah terjadi karena apa? Pasangan suami istri berduel, bukan berduet. Bertanding, bukan bersanding. Padahal dia lupa. Waktu dia jadi pengantin kan sama MC dibilang, kedua mempelai sebentar lagi akan disandingkan dalam kursi pelaminan. Kan begitu, pohon. Akhirnya tinju, dianggap ring. Ya. Jadi bukan bersanding malah beranding. Bukan berduet malah berduel. Udah, rusak jadi. Hitam-hitam. Disebut aja KDRT. Gak ngerti saya. Kok bisa begitu? Nah, Syuaib menjawab pertanyaan dari umatnya. Dan Syuaib mengatakan begini, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Jadi gini, ini ceritanya di ayat sebelumnya, keluarga Nabi Syuaib ini keluarga terhormat secara sosial. Nah, ketika Syuaib itu menjadi rasul kemudian dihina. Nah, orang-orang itu lebih menghormati keluarganya daripada Nabi Syuaib, kira-kira begitu. Makanya kemudian Nabi Syuaib mengatakan, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi apa yang kamu kerjakan. Lagi-lagi di sini, perhatikan ayatnya. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Jadi kalau Allah meliputi semua yang kamu kerjakan, berarti awas nih, berarti tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa kehadirannya. Awas ya. Oleh karena itu, kalau kita sadar tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadirannya, maka kita tidak akan bisa menolaknya. Nah, kita masih suka menilai baik buruk terhadap semua kejadian. Padahal kita tahu dari ayat ini, inna rabbi bima ta'maluna muhit, sesungguhnya tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Paham? Nah, ini nanti akan banyak pertanyaan. Kalau gitu kenapa ada orang berbuat jahat? Berarti kalau orang berbuat jahat berarti Allah melakukan kejahatan? Nah, harus dipahami. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu sebetulnya adalah ketiadaan Allah. Sama seperti gelap. Gelap itu sebenarnya ketiadaan cahaya. Oleh karena itu, kalau ingin menghilangkan kegelapan, tidak cukup didemo, tidak cukup diusir, tidak cukup teriak-teriak. Karena kegelapan itu hanya akan bisa hilang kalau kita mau menghadirkan cahaya. Jadi sebetulnya kegelapan pun, kejahatan pun hanya akan bisa hilang
kalau kita bisa menghadirkan cahaya. Nah, apa yang terjadi selama ini? Yang terjadi selama ini, setiap ada kejahatan, kita pun melawan kejahatan. Akibatnya kita pun jadi berbuat jahat. Jadi gelap ditambah gelap. Ini adalah cara menyelesaikan kejahatan yang kurang tepat. Nih, saya kasih tahu. Ada orang yang di penjara nggak sekarang? Ada. Kenapa di penjara? Dianggap melakukan kejahatan. Yang dipenjara orangnya atau kejahatannya? Apakah kejahatannya selesai? Maaf ya, cerdas sedikit. Kan yang dihukum, yang dipenjara orangnya. Apakah kejahatannya bisa dihukum? Gak bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada satu babak baru. Jadi sekarang yakin Allah meliputi segala sesuatu? Yakin meliputi langit? Yakin meliputi bumi? Yakin meliputi diri kita? Oke, kalau sudah yakin, oke. Sekarang Allah akan mengenalkan diri kepada kita. Allahu nurus samawati wal ar. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Berarti semakin jelas judul yang tadi, bahwa semua kehidupan itu diliputi oleh cahaya. Tidak ada yang diliputi oleh kegelapan. Semakin jelas? Bahkan di ayat ini Allah mengenalkan diri. Masalu nurihi. Nah, umpama cahayanya kamiskatin fiha misbah. Seperti yang bisa kau saksikan dalam miskatmu. Miskat itu relung. Makanya masjid ini saya beri nama Miskatul Anwar. Miskat itu relung, tempat, lokus. Anwar itu adalah kata jama dari nur. Jadi Miskatul Anwar itu tempat yang bercahaya. Nah, di dalam diri kita itu ada satu tempat yang sangat bercahaya. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Yang sudah tahu, teruskan. Jangan keluar dari relung itu. Yang belum tahu, buru-buru. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita akan mati dalam kegelapan. Makanya dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Sedangkan syarat melihat harus ada cahaya. Ya, dengarkan kata-kata saya. Jadi kata Allah, cahayaku itu seperti yang ada di sebuah relung. Jadi Allah tuh sudah menyimpan di situ. Fiha misbah, bahkan di dalam relung itu ada misbah. Misbah itu pelita yang besar. Dalam relung itu juga ada ajujaja. Ada bintang yang ajujaja itu artinya kaca. Di dalam relung itu ada kaca. Ada kaca. Tahu kaca? Jadi cermin, memantulkan cahaya, kaca. Ini babak luar nih, babak luar, ya. Babak kulit namanya. Karena saya belum bisa ngasih yang dalamnya, belum. Karena ayat ini tidak bisa diceramahkan, harus dialami sendiri, Oh, kalau sudah mengalami sendiri, udah baru keren lah. Kemudian ajujaja tuh ka'annaha kaukab. Di dalam kaca itu ada bintang yang berkilauan. Kaukab. Tahu bintang? Tahu bintang? Bintang sering digambar gini, segi 5. Padahal itu sebetulnya bukan bintang. Itu adalah kerlipan cahaya saking jauhnya. Bintang itu ya bola sebetulnya. Makanya kalau saya lagi ujian sidang mahasiswa fisika, saya suruh coba kamu gambar bintang. Kalau gambar bintangnya begini, saya suruh kembali ke TK. Karena gambar bintang itu bulat sebetulnya. Betul? Cuman kelihatannya saking terlalu jauh jadi kerlap-kerlip. Kerlap-kerlip itu bukan rasa, itu mah rasaan. Jadi kalau mahasiswa S1 menjawab bintang itu seperti itu, ya harus kembali ke SD. Dan itu gambar bintang waktu SD. Dan di otak kita sekarang jangan-jangan mengatakan bintang itu seperti itu. Padahal bintang itu ya bulat. Sebetulnya kayak bola. Paham ya?
Gitu, cukup saking jauhnya. Makanya Sunan Kalijogo mengubah lagu namanya Lir Ilir. Bocah angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no, gitu. Bocah angon tuh kita. Kita harus memanjat pohon blimbing. Nah, pohon blimbing itu bukan pohon blimbing yang di kebun. Blimbing itu lambang dari bintang. Makanya bintang selalu lambang untuk status sosial yang tinggi.